Baik, agenda selanjutnya yaitu sosialisasi aplikasi SIDKNJ yang akan dipandu oleh Bapak Fahru Rozi. Kepada Bapak Fahru, kami persilakan. Ya, belum ada kamera. Selamat pagi Bapak Ibu semua, izinkan saya mewakili tim pembinaan otonomi bidang SPBE dan Kota Cerdas untuk menyampaikan sosialisasi sedikit tentang SIDKNJ. Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat slide saya? Oh, sudah ya, oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kita mulai saja untuk sosialisasi terkait apa itu SIDKNJ. Jadi SIDKNJ awal mulanya dibangun untuk membantu pemerintah tingkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dengan mudah, cepat, transparan, serta sebagai media diseminasi potensi desa. Jadi di dalamnya ada dua modul utama. Pertama itu ada layanan desa yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk pengelolaan ataupun operasionalisasi terkait layanan administrasi persuratan yang ada di desa. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat surat keterangan pindah domisili, surat keterangan meninggal, surat keterangan kelahiran, itu juga bisa dilayani. Yang berikutnya adalah website desa. Nah, website desa ini nanti spesifik fungsinya itu untuk melakukan menyebarluaskan potensi desa. Jadi ketika sebuah desa itu memiliki potensi-potensi tertentu, baik itu pertanian, pariwisata, ataupun sektor yang lain, itu bisa kita sebarkan, kita diseminasi, kita kita quote unquote kita jual secara online. Maksudnya yang kita jual itu informasinya agar semua masyarakat baik itu dalam negeri maupun luar negeri bisa mengetahui, oh di desa A itu ada potensinya ini loh, di desa B itu ada potensinya ini gitu. Kemudian kita balik ke definisi. SIDK adalah sistem informasi bagi pemerintah desa untuk menata kelola desa, mengeraskan suara desa. Ini artinya quote unquote ya, tidak literally mengeraskan suara jadi orang desa teriak-teriak, itu enggak. Jadi agar informasi ataupun potensi yang ada di desa itu bisa digaungkan sampai ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara. Kemudian SIDK juga untuk membantu pelayanan publik. Kemudian ada yang bertanya, kenapa sih SIDK itu penting? Karena tidak terlepas dari arahan Pak Presiden terkait transformasi digital. Karena seperti kita mungkin ketahui bersama bahwa pemerintahan desa itu adalah salah satu unit pemerintahan terkecil yang ada di Republik Indonesia ini. Jadi ketika pemerintah desa sudah melayani masyarakat secara elektronik, mudah, efektif, efisien, diharapkan transformasi digital Indonesia itu bisa segera terwujud. Jadi kita tarik dari bawah, kita benahi dari bawah, kemudian kita agregasi, kita akumulasi sampai ke level negara. Nah, kemudian SIDKNJ ini untuk siapa sih stakeholdernya? Yang jelas pertama itu untuk pemerintah desa, kemudian masyarakat desa, selain itu juga ada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi di SIDKNJ itu ada beberapa peran yang bisa dilakukan oleh beberapa stakeholder. Salah satunya pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu sebagai operator desa, dia juga sebagai admin dari website desa. Kemudian masyarakat desa itu nanti yang memanfaatkan fitur yang ada di SIDKNJ. Kemudian pemerintah daerah itu nanti akan mendapatkan informasi yang ada di menu dashboard dari SIDKNJ-nya terkait dengan baik itu perkembangan pembangunan yang ada di desa, pengelolaan penyerapan dana desa,
Kemudian nanti pemerintah pusat juga bisa mendapatkan informasi yang ada di dashboard. Sebenarnya profil-profil desa yang ada di Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, selain itu di SIDKNG nanti model bisnisnya itu bersifat hierarki. Jadi Bapak Ibu dari pemerintah kabupaten dibuatkan akun oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah desa nantinya dibuatkan akun oleh pemerintah kabupaten. Kemudian berikutnya ya ini nanti tadi sudah kita jelaskan bahwa dua modul utama dari SIDKNG itu ada layanan administrasi desa yang secara elektronik dan online tentunya. Kemudian berikutnya adalah website untuk profil desa. Untuk layanan itu sendiri, jadi beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan adalah beberapa surat keterangan, kemudian surat rekomendasi ataupun persuratan yang lain yang berkaitan dengan warga masyarakat desa. Kemudian untuk website tadi sudah disampaikan bahwa fungsi utamanya selain untuk mendiseminasikan informasi maupun promosi potensi desa, dia juga bisa sebagai media media jualan quote unquote kepada entitas lain baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Kemudian keduanya memiliki fitur akses berjenjang dari level desa, kabupaten, kota sampai ke pusat. Pertanyaannya nanti ya Bapak Ibu ya setelah saya selesai slide-nya. Kemudian ini tadi yang kita sebut sebagai akses berjenjang. Jadi di level desa itu nanti ada admin desa, beberapa peran yang lain juga ada operator desa juga. Kemudian di level kabupaten itu nanti ada admin kabupaten, di level pusat itu nanti ada super admin. Jadi kenapa sih teman-teman desa itu didorong untuk menggunakan SIDKNG? Pertama, teman-teman pemerintah desa tidak perlu melakukan pembayaran dalam hal misalkan kita ambil kasus website desa ya. Kalau di website desa, ada beberapa hal yang diperlukan agar website desa itu bisa berjalan lancar. Pertama adalah domain. Untuk domain itu 1 tahun pertama kami sediakan gratis. Kemudian tahun berikutnya itu Bapak Ibu dikenakan biaya 55.000 itu sudah termasuk pajak. Kenapa? Karena domain ini Kementerian Kominfo sebagai registrar. Sementara ada di stakeholder lain yaitu Pandi. Pandi itu sebagai registri. Jadi registri itu kita harus tidak gratis karena untuk mengelola domain se-Indonesia itu memerlukan biaya. Jadi uang yang per tahun 55.000 itu masuk ke Pandi, bukan ke Kementerian Kominfo. Kemudian selain domain, nama domain, ada juga hosting. Nah, hosting ini biasanya yang berbayar. Kadang ada juga orang yang berjualan paket. Paket itu maksudnya ada dia menyediakan hosting, juga dia menyediakan domainnya sekaligus. Jadi kisaran harganya bervariasi, ada tergantung kapasitas dari media penyimpanan yang ada di hostingnya itu, termasuk kapasitas bandwidth yang disediakan oleh si hosting. Kalau untuk SIDKNG, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan hal tersebut, semuanya nanti dikelola ataupun ditangani oleh teman-teman tim infrastruktur dari Kementerian Kominfo. Kemudian berikutnya, nah kenapa sih di SIDKNG ini kita buatkan akses berjenjang? Karena agar kelihatan pembagian peran antara pemerintah desa, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga Dinas Kominfo. Karena di kami itu ada istilahnya regulasi terkait dengan NSPK, terutama berkaitan dengan urusan komunikasi dan informasi. Di sisi Kominfo sendiri memiliki peran terkait dengan domain desa.id.
Nanti ketika desa akan mendaftarkan domain desa.id itu nanti dikoordinasikan dan dikelola oleh Dinas Kominfo. Kemudian monitoring penggunaan domain desa.id oleh dinas, artinya dinas itu secara periodik melakukan monitoring dalam hal apakah domain desa.id di sebuah desa tertentu itu sudah kedaluarsa dan harus diperpanjang, atau ada kendala dalam artian ada domain desa tapi dimanfaatkan untuk hal yang lain, misalkan judi, misalkan penyebarluasan hal-hal yang negatif, bullying ataupun lain sebagainya. Kemudian Dinas Kominfo melakukan pelatihan SIDKNG terhadap operator desa berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di sisi lain, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pertama memberikan informasi untuk dituangkan ke dalam website desa. Jadi misalkan Dinas PMD itu ada kegiatan yang mengundang masyarakat desa ataupun pemerintahan desa, itu nanti kontennya bisa juga dimasukkan ke atau diseminasikan ke semua desa untuk diupload di website desanya masing-masing. Kemudian berkolaborasi dengan Diskominfo untuk pelatihan aplikasi SIDKNG. Berikutnya adalah mendorong pemerintah desa untuk melakukan update informasi pada website desa yang dimiliki oleh masing-masing desa. Update informasi ini sangat penting Bapak Ibu, karena secara awam kita ataupun saya itu nggak ngerti, misalkan di sebuah desa itu ada apa sih potensi yang dimiliki desa tertentu, kemudian layanan-layanan apa yang bisa mereka sediakan, kemudian informasi lain apa saja yang bisa saya dapat dengan mengunjungi website. Jadi ketika websitenya tidak diupdate, artinya informasinya tidak terkini, tidak aktual dan faktual, itu bisa menyulitkan orang. Misalkan saya investor yang punya duit banyak, saya mau cari model bisnis yang melibatkan masyarakat desa. Nah, sebagai orang awam, saya bisanya ngelihatnya dari informasi website desa. Jadi saya buka websitenya, kemudian saya cari-cari informasi, kira-kira ada peluang bisnis apa di desa itu, gitu. Nah, ketika isi dari websitenya tidak diupdate, ya saya nggak mendapatkan informasi apa-apa, ataupun informasi yang saya dapat tidak aktual. Jadi saya yang awalnya punya niat untuk melakukan investasi, jadinya mundur. Nggak ada informasi apa-apa nih di desa ini gitu. Makanya update konten dari website desa itu sangat penting. Nah, ini gambaran besarnya ya nanti cita-cita kita ketika kita mengembangkan SIDKNG ini. Ini sebenarnya ya cita-cita saat ini masih belum semua terimplementasi. Jadi nanti website ada website desa, ada website kabupaten, kemudian ada e-desa services ini nanti berkaitan dengan apa-apa saja ataupun modul-modul apa saja yang bisa diintegrasikan ke SIDKNG. Kemudian nanti ketika web SIDKNG ini semuanya sudah datanya ada gitu ya, itu bisa kita olah. Bisa kita olah dan bisa kita tampilkan dalam bentuk dashboard business intelligence. Kemudian ketika kita melakukan interaksi ataupun melakukan interoperabilitas dengan pihak ataupun kementerian yang lain, itu juga kita bisa akomodasi melalui external system ini. Melalui mekanisme yang namanya single sign-on, dan juga kita pertimbangkan juga dari sisi keamanan. Nah, untuk saat ini terkait dengan aplikasi layanan administrasi desa, itu alamatnya di layanan.desa.id. Jadi ini modelnya cloud based, artinya Bapak Ibu tidak perlu memikirkan infrastruktur, tidak perlu memikirkan
maintenance cost, Bapak Ibu hanya perlu menyediakan akses internet dan diberikan username dan password untuk mengakses layanan desa.id. Ini sebagai bentuk elektronifikasi layanan administrasi bagi warga desa ataupun masyarakat. Jadi nanti akan dijelaskan lebih detail setelah sesi ini. Jadi beberapa yang bisa di custom itu nanti format surat, bentuk surat, kop surat, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan karakteristik dari tiap desa. Kemudian untuk saat ini kurang lebih ada 10.000 record atau 10.000 baris berkas yang terproses ataupun terdaftar. Kemudian ada juga informasi berkaitan dengan jumlah akun ataupun jumlah user yang sudah terregistrasi di SIDKNG. Kemudian model pengembangannya sendiri adalah arsitekturnya microservices. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu sedikit teknis ya. Jadi arsitektur microservices itu mempermudah kami di sisi penyedia layanan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut, baik itu pengembangan internal, artinya dalam aplikasi itu sendiri, maupun ketika kita mengembangkan berinteroperabilitas dengan aplikasi lain yang dimiliki oleh entitas yang lain. Nah, ini salah satu tampilannya, tampilan utama dari layanan .desa.id. Kemudian ini tadi beberapa role ataupun beberapa peran yang ada pada layanan desa, aplikasi layanan .desa.id. Ada admin pusat, ada admin kabupaten, admin desa, juga nanti ada pimpinan desa yang memberikan signature atau memberikan tanda tangan kepada semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dimohon oleh masyarakat desa. Kemudian nanti juga ada operator desa yang bertugas untuk verifikasi data ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan surat-surat tertentu. Jadi ini salah satu contoh dari dashboardnya. Ini masih sederhana, ini masih terus kami kembangkan. Kemudian ini juga halaman dashboard untuk level admin kabupaten. Kalau yang ini dari pusat, dari Kementerian Kominfo yang juga nanti kita ada potensi untuk kolaborasi dengan kementerian yang lain, baik itu Kementerian Desa maupun dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini dari dashboard halaman admin desanya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kira-kira jenis permohonannya apa saja, kemudian yang sudah terverifikasi berapa, yang sudah diproses dan disetujui berapa. Nah, ini tampilan di sisi admin desa. Jadi admin desa ketika Bapak Ibu login menggunakan akun yang sudah nantinya kami berikan, itu bentuknya akan seperti ini. Perlu kami sampaikan bahwa di sini ada info nomor induk kependudukan dan ada menu validasi NIK. Untuk saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan teman-teman di Ditjen Dukcapil agar ketika kita memasukkan NIK itu langsung muncul data-data yang terasosiasi dengan NIK tersebut. Namun untuk saat ini kita masih belum terkoneksi dengan database yang ada di Ditjen Dukcapil. Nah, ini salah satu contoh surat keterangan domisili. Jadi nanti kop surat ini nanti bisa di custom. Kemudian ketika Bapak Ibu memiliki format surat tersendiri, spesifik di desa tertentu, Bapak Ibu juga nanti bisa untuk melakukan kustomisasi template dari surat tersebut. Nah, setelah itu kita kita teruskan ke modul berikutnya, yaitu website desa. Nah, jadi website desa ini, ya mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat ataupun mendengar website gitu ya. Jadi nanti desa Bapak Ibu akan memiliki website ataupun bahkan mungkin sekarang sudah memiliki website. Kalau
Bapak Ibu belum memiliki domain desa.id, itu nanti alamatnya adalah menjadi subdomain dari website .desa.id ini. Misalkan ketapang.website.desa.id. Kalau misalkan belum punya domain desa. Namun ketika Bapak Ibu sudah memiliki domain desa, nanti alamatnya bisa berganti menjadi ketapang.desa.id. Nah, kemudian sama ini fiturnya akses bersifat hierarki. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan custom. Jadi Bapak Ibu di sini yang Bapak Ibu concern itu adalah di kontennya ya, konten websitenya. Misalkan gambar, foto, tulisan, logo. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan customisasi. Nah, misalkan Bapak Ibu bisa mengusulkan, oh saya mau dong layout saya seperti ini gitu. Itu bisa kita akomodasi, namun nanti jadinya tidak beragam antara website desa yang satu dengan website desa yang lain. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, nanti di sini bentuknya kode desa. Oh iya, tiap desa itu kan diberikan kode desa ya. Kode desa itu kami dapatkan dari teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Misalkan 3321 titik berapa gitu. Nah, itu nanti kode desanya sebagai nama subdomain ketika Bapak Ibu belum memiliki domain .desa.id. Nah, ini salah satu dashboard yang ada di akun pusat. Jadi di sini nanti ID ini nanti bentuknya adalah kode desa tertentu. Kemudian status publish ini berarti si websitenya, admin desanya sudah melakukan publish untuk websitenya. Jadi websitenya sudah bisa diakses oleh masyarakat luas. Kemudian nanti ini juga ada manajemen panel dari website desa. Nah, di sini nanti bisa diganti. Misalkan application name nanti Bapak Ibu bisa mengganti dengan sesuai dengan desanya. Nah, di bagian domain ini nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memiliki domain desa, itu bisa diisi. Diisinya nanti tinggal diisi, misalkan girisasak.desa.id. Namun ketika Bapak Ibu belum memiliki domain .desa.id, ini nanti dikosongin saja, tidak perlu diisi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim yang akan menjelaskan atau melakukan BIMTEK setelah sesi ini. Saya sampai jam berapa ya, Ibu MC? Oh, oke, siap. Oh, oke. Siap, Bu. Oke, selanjutnya, nah ini ada menu Open CMS Web ya. Jadi nanti ketika ini diklik, Bapak Ibu yang admin kabupaten, itu bisa, apa namanya istilahnya itu kayak, mungkin Bapak Ibu pernah dengar WordPress ya. Nah, bentuk tampilannya mirip-mirip seperti WordPress. Nanti ada post, ada page, ada template, dokumen, dan segala macamnya. Nah, kalau ini salah satu contoh dari website desa. Ini masih apa namanya bawaan. Jadi teman-teman desa yang ada di sini hanya melakukan masih melakukan isi konten saja. Hal-hal yang lain ini masih template dari yang ada di aplikasi SDKNG. Nah, demikian untuk sosialisasi awal ini. Nanti detailnya akan kita lanjutkan di bimbingan teknis. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo saya kembalikan dulu ke MC.